Bayangkan sebuah sore yang tenang di pelabuhan Surabaya, akhir abad ke-19. Udara asin laut bercampur bau kayu kapal, dan di kejauhan seorang perempuan berjalan tegap. Pandangannya tajam, langkahnya mantap, kain kebayanya berkibar tertiup angin. Dialah Nyai Ontosoro, perempuan yang melawan takdir yang ingin menundukkannya. Di dunia yang menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap, ia memilih menjadi nahkoda hidupnya sendiri. Mungkin hari ini, kamu duduk menatap layar ponsel atau laptop, merasa terkunci dalam rutinitas. Mungkin kamu merasa suaramu terlalu kecil di tengah bisingnya dunia, bahwa mimpimu hanyalah bisikan yang mudah terhapus oleh tuntutan hidup. Dan di titik ini, kisah Nyai Ontosoro bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan keberanian yang kita pikir sudah hilang. Nyai Ontosoro bukan perempuan yang lahir dengan semua kemewahan. Ia tidak diberi jalan mulus. Bahkan, di awal hidupnya, ia menjadi korban sistem kolonial yang merampas kebebasan perempuan pribumi. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia belajar, ia membaca, ia memahami bahwa pengetahuan adalah senjata paling tajam yang bisa dimiliki manusia. Orang boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedia, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Nyai Ontosoro menulis hidupnya dengan tinta perjuangan, bukan dengan air mata pasrah. Bayangkan, seorang perempuan tanpa pendidikan formal, yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, mampu mengelola usaha, bernegosiasi dengan para pengusaha Eropa, bahkan berdebat di pengadilan kolonial. Keberaniannya tidak lahir dari ketiadaan rasa takut, melainkan dari keyakinan bahwa hidup yang dijalani tanpa harga diri bukanlah hidup yang layak dijalani. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak dari kita yang rela mengorbankan harga diri demi rasa aman? Berapa banyak dari kita yang menutup mata pada ketidakadilan karena takut kehilangan kenyamanan? Jika kamu merasa pernah berada di titik itu, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Mungkin dengan berbagi, kita akan sadar bahwa kita tidak sendirian dalam pergulatan ini. Di masa Nyai Ontosoro, menjadi perempuan berarti hidup di bawah bayang-bayang keputusan orang lain. Tapi ia membalikkan keadaan. Ia menjadikan dirinya pusat kendali, bukan korban keadaan. Dan disinilah rahasianya. Ia tidak hanya mengandalkan kemarahan pada ketidakadilan, ia mengubahnya menjadi energi untuk belajar dan menguasai pengetahuan yang orang pikir mustahil untuknya. Hari ini, kita hidup di era di mana informasi ada di ujung jari. Tapi mengapa masih banyak dari kita yang merasa terikat? Mengapa kita masih merasa kecil? Mungkin jawabannya sederhana. Kita lupa untuk melihat ke dalam. Kita lupa bahwa kekuatan itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar kita berani berdiri untuk diri sendiri. Nyai Ontosoro mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya soal sekolah, tapi soal kemauan untuk terus bertanya, terus membaca, terus mencari. Dan itu berarti setiap dari kita, apapun latar belakangnya, punya kesempatan yang sama untuk berubah. Ia mengubah luka menjadi bahan bakar, penghinaan menjadi alasan untuk maju, dan kesepian menjadi ruang untuk membangun kekuatan batin. Bayangkan, jika semangat itu hidup dalam dirimu. Bayangkan kamu menghadapi hari esok dengan kepala tegak. Meski dunia berkata kamu tidak mampu. Itulah centelha de esperanza yang ingin aku bawa di video ini, bahwa setiap dari kita bisa menjadi Nyai Ontosoro dalam versi kita sendiri. Kita bisa menjadi manusia yang menolak tunduk pada ketidakadilan, yang memilih berjuang meski jalannya panjang dan penuh duri. Perjalanan menjadi Nyai Ontosoro dalam hidup kita sendiri bukanlah hal yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang penuh liku, seperti mendaki gunung yang puncaknya sering tertutup kabut. Kamu mungkin sudah merasa bersemangat setelah mendengar kisahnya, tapi begitu kembali ke dunia nyata, hambatan-hambatan
mulai menghadang. Pertama adalah rintangan dari dalam, rasa takut gagal, suara-suara kecil di kepala yang berkata, "Kamu tidak cukup pintar, kamu tidak pantas," atau "itu terlalu sulit untukmu." Inilah musuh yang paling berbahaya, karena ia hidup di dalam diri kita sendiri. Nyai Ontosoroh pun mengalaminya. Bayangkan, menjadi seorang perempuan pribumi di era kolonial, dipandang rendah bahkan sebelum membuka mulut. Tapi alih-alih membiarkan suara itu mendikte, ia menenggelamkannya dengan satu hal, tindakan nyata. Tindakan itu dimulai dari hal kecil, membaca setiap buku yang bisa ia temukan, mengamati cara orang berbicara, bernegosiasi, dan memimpin. Ia menjadikan setiap hari sebagai kelas, setiap orang sebagai guru, dan setiap kegagalan sebagai pelajaran. Kita pun bisa melakukan hal yang sama. Misalnya, jika kamu merasa tidak percaya diri berbicara di depan orang, mulai dengan membaca satu halaman buku keras-keras setiap hari. Jika kamu merasa tidak punya wawasan, tentukan satu topik yang kamu pelajari mendalam selama seminggu. Tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai, karena kesempurnaan itu dibangun, bukan ditunggu. Kemudian ada rintangan dari luar, sistem, lingkungan, dan pandangan orang lain. Mungkin ada keluarga yang berkata, "Kamu terlalu bermimpi," atau teman yang meremehkan ambisimu. Bahkan kadang masyarakat ikut mengurung kita dalam kotak label. Perempuan harus begini, laki-laki harus begitu, anak muda harus diam dulu sebelum bicara. Nyai Ontosoroh memilih untuk merobek kotak itu. Ia tidak melawan dengan teriakan kosong, tetapi dengan membuktikan lewat hasil kerja. Bayangkan sebuah pengadilan kolonial, penuh pejabat Belanda berjas, memandang rendah seorang perempuan pribumi yang berani berbicara. Itulah panggung di mana Nyai Ontosoroh berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai sosok yang menuntut haknya. Ia kalah di mata hukum kolonial, tapi menang di hati mereka yang menyaksikannya. Mengapa? Karena ia menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa dibeli atau dicabut oleh siapapun. Kamu mungkin bertanya, bagaimana kita bisa memulai transformasi itu di zaman sekarang? Jawabannya adalah dengan menciptakan ritual perubahan. Ritual ini adalah kebiasaan harian yang, walau kecil, jika dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter yang kuat. Berikut adalah salah satu ritual sederhana yang terinspirasi dari semangat Nyai Ontosoroh. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal. 1 hal yang kamu pelajari hari ini. 1 tantangan yang kamu hadapi dan bagaimana kamu menghadapinya. 1 langkah kecil yang akan kamu ambil besok untuk mendekatkan dirimu pada tujuanmu. Lakukan ini selama sebulan. Di akhir bulan, baca ulang semua catatan itu. Kamu akan melihat pola, bagaimana dirimu berkembang, di mana kamu sering terjebak, dan bagaimana kamu mulai menumbuhkan rasa percaya diri yang nyata. Perubahan awal memang terasa rapuh. Akan ada hari di mana kamu ingin menyerah, ketika kata-kata merendahkan terasa lebih keras daripada suara hatimu sendiri. Tapi ingat, bahkan pohon beringin yang kokoh pun dulunya adalah biji kecil yang harus bertahan di tanah yang keras. Nyai Ontosoroh tidak hanya mengubah dirinya sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi pusat kekuatan di rumahnya, mendidik anaknya, dan menanamkan nilai bahwa harga diri lebih penting daripada kenyamanan sesaat. Jika kita mempraktikkan prinsip itu, pelan-pelan kita akan melihat hasilnya. Bukan hanya dalam pencapaian materi, tapi juga dalam cara kita memandang diri sendiri. Rasa malu berganti dengan rasa bangga, rasa takut berubah menjadi keberanian, dan keraguan berganti dengan tekad. Dan ketika orang lain melihat perubahan itu, mereka pun akan terinspirasi. Perubahan yang sejati selalu menular, sama seperti api kecil yang mampu menyalakan obor-obor lain di sekitarnya. Ada satu hal yang sering kita lupakan ketika berbicara tentang perubahan diri, bahwa perubahan yang sejati tidak berhenti pada diri sendiri. Ia mengalir, merambat, menyentuh orang-orang di sekitar kita.
seperti riak air yang membesar setelah sebuah batu dijatuhkan ke permukaan danau. Inilah fase ketika semangat menjadi Nyai Ontosoro mulai mengakar, bukan hanya di hati, tapi juga di cara kita hidup. Bayangkan sebuah taman kecil di halaman rumah. Awalnya hanya ada satu bibit yang kamu tanam. Setiap pagi, kamu siram. Setiap sore, kamu membersihkan gulma di sekitarnya. Bulan demi bulan, batangnya menguat, daunnya melebar. Lalu suatu hari, burung-burung mulai datang berteduh di bawahnya, tanah di sekitarnya menjadi lebih subur, dan tunas-tunas baru tumbuh tanpa kamu sadari. Begitulah konsolidasi perubahan, dari satu langkah kecil menjadi ekosistem baru yang memengaruhi lingkunganmu. Di titik ini, kamu mulai melihat bahwa keberanian yang kamu latih, kebiasaan belajar yang kamu bangun, dan keteguhan harga diri yang kamu jaga mulai berdampak pada orang lain. Mungkin adikmu yang awalnya ragu kuliah kini berani mendaftar, atau teman kerjamu yang selalu diam di rapat kini mulai mengungkapkan idenya. Inilah esensi gotong royong dalam arti yang lebih dalam, bukan sekadar membantu fisik, tapi saling menguatkan keberanian dan kesadaran. Nilai ini begitu melekat dalam budaya Indonesia. Gotong royong bukan hanya soal kerja bakti di kampung, tapi soal bagaimana satu orang yang berani berdiri tegak bisa membuat banyak orang lain ikut menegakkan punggungnya. Kesadaran sosial pun tumbuh dari sini, ketika kita menyadari bahwa perjuangan pribadi kita adalah bagian dari perjuangan kolektif. Pramoedia pernah menulis bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk melawan penindasan. Bagi Nyai Ontosoro, pendidikan bukanlah gelar di atas kertas, melainkan kesanggupan untuk memahami dunia dan memposisikan diri di dalamnya. Dan ketika pemahaman itu kita sebarkan, kita sebenarnya sedang membangun benteng bersama, benteng kesadaran yang sulit ditembus oleh kebodohan atau manipulasi. Mari kita ambil contoh sederhana. Ketika kamu mulai berbagi bacaan atau ide-ide yang kamu pelajari, mungkin awalnya hanya satu atau dua orang yang tertarik. Tapi perlahan, mereka mulai bertanya, mulai membaca sendiri, mulai berbagi ke orang lain. Seperti sinar matahari yang menembus awan pagi, pengetahuan itu menyebar, menghangatkan, dan menghidupkan. Dan ingat, transformasi ini bukan hanya soal menjadi kuat secara individu, tapi juga soal membuka jalan bagi orang lain. Nyai Ontosoro dalam cerita Pramoedia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anaknya, Minke, dan untuk para pembaca yang kemudian belajar dari keberaniannya. Ia adalah bukti bahwa satu sosok bisa menjadi pemicu gerakan kesadaran yang lebih besar. Di tahap ini, kamu mungkin mulai merasakan perubahan dalam cara memandang masalah. Sesuatu yang dulu membuatmu takut, kini hanya terlihat sebagai tantangan yang bisa dipecahkan. Kritik orang lain yang dulu membuatmu ragu, kini menjadi bahan evaluasi, bukan racun. Dan yang terpenting, kamu mulai sadar bahwa dirimu tidak berjalan sendirian. Ada orang-orang yang terinspirasi oleh langkahmu, bahkan jika kamu tidak mengetahuinya. Pikirkan ini, jika setiap orang yang menonton video ini memutuskan untuk mengambil satu langkah kecil demi membangun harga diri dan kesadaran, lalu menularkannya ke satu orang lain, dalam waktu singkat, kita akan melihat gelombang perubahan yang nyata. Inilah perjuangan versi abad 21, perjuangan melawan rasa pasrah, melawan pembungkaman pikiran, melawan budaya ikut saja, tanpa berpikir kritis. Dan perubahan seperti ini adalah perubahan yang tahan lama. Ia tidak bergantung pada satu tokoh atau satu momen besar. Ia hidup di setiap percakapan yang kita lakukan, di setiap buku yang kita baca, di setiap keberanian untuk berkata tidak pada ketidakadilan. Seperti fajar yang perlahan menyapu gelap malam, kesadaran ini datang tidak dengan teriakan, tapi dengan cahaya yang terus menyebar. Dan pada akhirnya, kamu akan melihat bahwa menjadi Nyai Ontosoro bukanlah tentang menjadi sosok sempurna yang tak pernah jatuh,
tapi tentang selalu memilih untuk bangkit, belajar, dan berjuang. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua yang berjalan bersamamu. Ketika kita sampai pada tahap ini, perjalanan menjadi Nyai Ontosoro versi diri sendiri mulai terasa seperti membangun warisan. Bukan warisan yang hanya bisa diukur dengan harta atau benda, tapi warisan yang hidup di pikiran, hati, dan tindakan orang lain. Disinilah semua langkah kecil yang kita ambil sebelumnya menemukan maknanya. Bayangkan sebuah pohon tua di tengah alun-alun desa. Akarnya menembus dalam, batangnya tegak, cabangnya menaungi siapapun yang singgah di bawahnya. Pohon itu mungkin tidak ingat siapa yang menanamnya, tapi keberadaannya telah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang, memberikan keteduhan, udara segar, dan tempat berteduh di kala hujan. Begitulah warisan yang dibangun lewat keberanian dan kesadaran. Ia akan terus memberi manfaat bahkan setelah kita tiada. Nyai Ontosoro dalam cerita Pramoedia meninggalkan warisan itu lewat pemikirannya, sikapnya, dan keberaniannya. Ia tahu bahwa hidupnya sendiri mungkin tidak akan sepenuhnya bebas dari penderitaan, tapi jika ia bisa menyalakan api kesadaran pada generasi berikutnya, maka perjuangannya tidak sia-sia. Minke, tokoh muda yang ia didik, menjadi bukti bahwa satu orang bisa mempengaruhi arah sejarah orang lain. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, warisan apa yang ingin kamu tinggalkan? Apakah kamu ingin dikenal sebagai orang yang diam ketika ketidakadilan terjadi, atau sebagai orang yang, meski suaranya kecil, tetap memilih untuk berbicara? Warisan ini tidak harus besar dan gemerlap. Bisa saja dimulai dari mendidik anak-anak di sekitarmu untuk berpikir kritis, mengajarkan temanmu untuk tidak merendahkan dirinya sendiri, atau menulis sesuatu yang menyentuh hati seseorang di masa depan. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang mungkin tidak pernah kita temui, tapi dampaknya terasa hingga hari ini. Para pejuang kemerdekaan, para guru desa, para penulis yang tulisannya dibaca puluhan tahun setelah mereka tiada. Mereka semua adalah bukti bahwa warisan sejati adalah pengaruh yang bertahan. Namun, warisan itu hanya mungkin jika kita berani memulai. Dan memulai berarti memilih untuk tidak lagi hidup dengan kepala tertunduk. Memulai berarti, seperti Nyai Ontosoro, menolak untuk menerima nasib mentah-mentah tanpa berusaha mengubahnya. Memulai berarti menyalakan lilin meski malam terasa panjang. Hari ini, kamu punya pilihan yang sama, seperti yang dimiliki Nyai Ontosoro dulu. Tunduk atau berdiri. Dan setiap langkah berdiri itu akan menjadi bagian dari kisahmu. Kisah yang mungkin suatu hari akan menginspirasi orang lain, bahkan jika kamu tidak mengetahuinya. Jika kamu telah menonton sampai titik ini, aku ingin kamu berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan membayangkan dirimu 10 atau 20 tahun dari sekarang. Lihatlah ke belakang dan tanyakan, apakah aku akan bangga pada keberanian yang kuambil hari ini? Kita semua bisa menjadi bagian dari generasi yang menulis sejarahnya sendiri. Kita bisa memilih untuk hidup dengan kesadaran, harga diri, dan keberanian yang menular ke orang lain. Dan jika setiap orang di sini mengambil satu langkah kecil hari ini, sejarah Indonesia di masa depan akan penuh dengan Nyai Ontosoro yang baru, perempuan dan laki-laki yang tak gentar menghadapi arus besar, yang memilih untuk mengendalikan arah perahunya sendiri. Klik subscribe jika Anda ingin menjadi bagian dari generasi yang menulis sejarahnya sendiri. Karena seperti kata Pramoedia, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Jangan biarkan kisahmu hilang. Tulislah dengan tindakanmu hari ini.